Apa kabarnya? Salam sehat dari Luis ya. Teman-teman, di bulan ini kita sudah memasuki bulan Agustus, di mana kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Luis berharap teman-teman masih pada semangat untuk ibadah online-nya. Sebelum ibadah, Luis akan kasih tahu tutorial ibadah online kita hari ini. Yang pertama, teman-teman sudah harus mandi dan pakai baju yang rapi. Yang kedua, teman-teman gak boleh sambil makan, gak boleh sambil main handphone, gak boleh juga sambil mainan yang lainnya, karena Tuhan Yesus hadir di ibadah kita. Yang ketiga, memuji, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. 4. Mengikuti dan mendengar arahan dari kakak-kakak dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Saatnya untuk membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa untuk membaca Mazmur 91 setiap hari. God bless you. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, shalom juga buat mami papi yang mendampingi adik-adik untuk beribadah hari ini. Kakak mau lihat dulu dong senyum yang semangat waktu mau mulai ibadah. Coba lihat, semuanya udah senyum ya. Yang masih bete-bete mulai tersenyum karena kita tetap harus semangat dalam beribadah ya Kak. Amin. Amin. Kenapa? Karena Tuhan menunggu adik-adik untuk memberikan pujian yang terbaik. Siap ya? Kalau siap, sekarang kakak mau ajak adik-adik. Bagaimana sih kalau kita dengan semangat yang kecil memuji Tuhan atau satu anak Tuhan
datang sama Tuhan dengan yang banyak-banyak dan semangat yang besar. Kakak mau praktek ya, sekarang angkat jarinya satu kak, dua tangan. Kita Kayak gini ya kak ya? ya, sekarang kita bertepuk tangan dengan satu jari, baru kedengeran. Sekarang dua jari kak, dua jari. Mulai ada rintik-rintik, tiga jari kak. Sekarang 4 jari kak. Sekarang kalau 5 jari tepuk tangan semuanya buat Tuhan. Semangat yang besar untuk memuji Amin. Tuhan. Amin. Kakak mau ajarin adik-adik lagu baru ya. Yang mengatakan bahwa adik-adik tidak pernah boleh khawatir terhadap Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Lagu baru adik-adik nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Lagi ya kak. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Gampang kan adik-adik lagunya? Gampang kak. Gampang banget kan? Gampang kak. Nyanyi lagi ya. Kalau gitu tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau udah siap kita nyanyi. Lihat teksnya di sini ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan sekali lagi yang mantap. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Amin. Pasti Tuhan berkati. Amin. Kalau tadi Kak Matias, adik-adik diajarin untuk tidak khawatir, Tak percaya. tetap percaya kepada Amin. Tuhan. Sekarang kita mau diajar untuk berani tampil beda. Maksudnya gimana kak berani tampil Kita beda? harus beda dari dunia anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Harus berani tampil beda. Coba kak, pasang gaya tampil beda. Kalau gitu sambil nyanyi aja ya kak. Siap kak. Ayo. Adik-adik yang berani tampil beda, ayo kita semangat memuji Tuhan. Amin. Siap ya kak? Siap kak. Yuk adik-adik semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan.
tampil beda. Katakan aku berani tampil beda. Sekali lagi katakan, Aku berani tampil beda. Tepuk tangan buat Tuhan kita, adik-adik. Hebat-hebat ya Kak Eni ya, semangatnya ya. Wah, luar biasa Kak. Luar biasa. Tapi kita juga semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Nah, kakak mau tanya, siapa yang percaya kalau Tuhan mengasihi adik-adik? Angkat tangannya. Saya. Yang percaya Tuhan mengasihi dia, angkat kedua tangannya. Saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yeay. Kita mau nyanyi lagi buat Tuhan kita adik-adik. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Yang sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Yuk adik-adik, kita sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan buat kami Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu kasih dan setiamu. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Katakan adik-adik, lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas, lebih luas
Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan, buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Amin. Thank you Lord. Thank you buat semuanya Tuhan. Yuk adik-adik angkat tanganmu adik-adik. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Amin. Katakan lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita adik-adik. Lebih lagi adik-adik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Yesus buat kasih-Mu Tuhan yang gak berkesudahan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu Tuhan yang selalu Tuhan berikan buat kami Tuhan. Sehingga kami mengerti Tuhan bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi. Kami adalah anak-anak yang berharga. Kami adalah anak-anak yang Tuhan rindukan selalu untuk kami selalu dekat dengan Tuhan. Biar Tuhan lewat firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan, itu mengingatkan kami lagi Tuhan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Kau sertai, Kau berkati Tuhan. Kakak sekolah minggu yang akan membagikan isi hati-Mu Tuhan, Engkau urapi dia Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan lewat apapun yang dia akan sampaikan Tuhan. Dan kami Tuhan sebagai adik-adik sekolah minggu Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengaran, dan kami mau taat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan boleh angkat tangannya. Kakak mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Wah, kakak gak bisa lihat sih sebenarnya, tapi kakak percaya Tuhan bisa lihat. Yang sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan, kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat 1 minggu lagi kami boleh beribadah ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kami siapkan hati, pikiran kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan cerita yang mau Tuhan sampaikan. Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang kehidupannya Tuhan Yesus. Salah satu aktivitas yang Tuhan Yesus lakukan waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini. Adik-adik, kalau adik-adik baca Alkitab nih, adik-adik bisa tahu cerita ini ada di Injil Matius, ada di Markus, ada di Lukas, ada di Yohanes. Pokoknya Injil ini banyak dan bisa kita berulang-ulang bacanya. Ceritanya tentang apa sih adik-adik? Jadi waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke Yerusalem. Ngapain ya mereka? Mereka mau datang ke Bait Suci. Karena apa? Karena sebentar lagi akan diadakan perayaan Paskah. Nah, kayak waktu kita nih di gereja sekarang, kalau lagi Paskah ataupun Natal, biasanya gereja jadi lebih ramai ya. Karena ada banyak acara, terus karena banyak permainan, terus misalnya kita ada ibadah gabungan. Nah, kurang lebih adik-adik, waktu perayaan Paskah zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, itu sama. Mereka bait Allahnya jadi rame. Mereka banyak orang yang mau datang beribadah. Terus mereka juga banyak yang datang untuk memberikan korban bakaran, persembahan buat Tuhan Allah. Nah, makanya Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke Bait Suci di Yerusalem. Tapi adik-adik, begitu Tuhan Yesus datang dan murid-muridnya, Tuhan Yesus melihat suatu pemandangan yang tidak enak dan tidak bagus. Apa sih adik-adik yang terjadi? Jadi di Bait Suci itu ramenya bukan cuma sama orang-orang yang mau beribadah dan mempersembahkan korban, tapi sama penjual-penjual. Ada yang jualan kambing, domba, ada yang jualan merpati, ada yang tempat penukaran uang. Wah, rame banget. Jadi waktu Tuhan Yesus melihat ini, Tuhan Yesus marah dan sedih. Kenapa sih adik-adik Tuhan Yesus marah dan sedih? Karena dia melihat orang-orang yang berjualan ini adik-adik, mereka itu tidak menganggap Bait Suci adalah tempat yang kudus, tempat yang suci, tempat yang hanya difokuskan untuk Allah. Tapi mereka melihat bahwa Bait Suci ini adalah tempat berjualan, tempat bisa buat mendapatkan untung. Makanya Tuhan Yesus gak suka banget melihat penjual-penjual, pedagang-pedagang itu. Mereka hanya mikir tentang keuntungan, tentang diri sendiri. Wah, mungkin mikirnya gini, wah, kalau Paskah rame nih Bait Suci, kita jualan yuk. Kita bawa aja kambing domba sama merpati, biar deket Bait Suci. Biar orang-orang yang mau persembahan korban bakaran lebih gampang. Tapi bukan cuma itu adik-adik pikiran mereka. Mereka mikirinnya tentang uang. Mereka fokusnya hanya uang dan mencari keuntungan. Padahal adik-adik, kita tahu ya, Bait Suci adalah tempat yang tadi kakak bilang kudus. Dan Tuhan marah dan sedih. Melihat itu adik-adik, Tuhan Yesus memutuskan untuk membuat cambuk pendek gitu ya. Dan dia ngusir semua pedagang-pedagang, terus hewan-hewannya dicambukin sama dia supaya suruh pergi, supaya tidak mengotori Bait Suci. Adik-adik coba deh pikir, kalau binatang itu biasanya gak cuma dirinya sendiri yang ada di situ, tapi dia juga butuh makan, dia butuh minum, dan mereka biasanya kan mengeluarkan kotoran. Makanya jadinya kayak pasar Bait Sucinya dan kotor. Dan Tuhan gak suka melihat seperti itu. Akhirnya dia usir semua pedagang-pedagang. Dia balikin semua meja-meja penukar uang. Dia usir semua binatang. Dia lepasin merpati-merpati yang ada di sekitar situ. Tuhan Yesus bilang begini sambil ngusir. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun tuh apa sih adik-adik? Penyamun itu artinya adalah orang yang merampok atau merampas, jadi mengambil barang orang lain. Kenapa sih Tuhan Yesus bilang sarang penyamun? Karena orang-orang ini yang tadi berjualan, yang berdagang, mereka tadi kakak bilang apa? Fokusnya hanya cari uang, cari keuntungan. Padahal mereka tahu bahwa Bait Suci itu tidak boleh dikotori, tidak boleh jadi pasar, dan harus kudus. Makanya Tuhan bilang, ini kamu jadikan sarang penyamun, sarang orang-orang yang suka merampok, yang suka mengambil keuntungan diri sendiri. Seperti itu adik-adik. Tentu saja adik-adik, waktu Tuhan Yesus melakukan hal itu, banyak orang yang gak suka.
Orang-orang Yahudi, pedagang-pedagang, penjual. Ini orang siapa ya? Siapa dia sehingga dia berhak ngusir-ngusir kita? Wah, mereka gak suka adik-adik. Banyak yang gak suka dan mereka banyak yang akhirnya, terutama orang-orang Farisi, merencanakan untuk membinasakan Tuhan Yesus atau menjatuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti tahu adik-adik bahwa banyak orang yang gak suka sama tindakan dia di bait suci. Ngusir-ngusir pedagang, ngusir-ngusir binatang, orang-orang Farisi dan ahli Taurat gak suka ngelihatnya. Mereka berusaha membinasakan dan menjatuhkan dia. Tuhan Yesus tahu, tapi Tuhan Yesus tidak takut sama mereka. Karena Tuhan Yesus fokusnya hanya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus tahu dia harus melakukan pekerjaan Tuhan di bumi, harus menjaga rumahnya Tuhan Allah. Nah, dari cerita yang tadi tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, kita belajar banyak hal ya adik-adik ya. Yang pertama adalah kita harus hidup kudus sama seperti Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mengusir-ngusir pedagang-pedagang itu, bait suci itu diibaratkan seperti kehidupan kita, hati kita. Dan pedagang-pedagang itu, pasar-pasar itu seperti hal-hal yang mengganggu yang seharusnya tidak ada di dalam hidup kita, tidak ada di dalam hati kita. Makanya Tuhan Yesus datang, dia menyucikan, gak cuma bait suci waktu di zaman dulu, tapi menyucikan hidup dan hati kita. Nah, waktu kita disucikan, tentu aja kita harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga hidup kita tetap kudus seperti Tuhan Yesus. Jangan sampai hati kita, hidup kita jadi pasar, banyak kotoran, banyak binatang, ataupun fokus kita hanya uang ataupun mencari keuntungan. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Kita harus terus menjaga hidup kita kudus. Adik-adik jangan marah-marah, adik-adik jangan menyimpan dendam, adik-adik harus mengampuni orang lain. Terus adik-adik gak boleh egois, adik-adik gak boleh fokus hanya mencari keuntungan diri sendiri. Tapi adik-adik harus belajar untuk seperti Tuhan Yesus yang melakukan pekerjaan Tuhan. Apa sih pekerjaan Tuhan di bumi? Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang. Fokusnya hanya untuk menyelamatkan banyak jiwa. Dan tentu saja kita juga harus melakukan seperti itu adik-adik. Poin yang kedua, jangan lupa nih, hidup kudus jadi gaya hidup kita. Seperti yang tadi kakak bilang, kita waktu sudah disucikan sama Tuhan Yesus, hidup kita gak berakhir sampai situ aja adik-adik. Kita masih menjalani hidup kita sampai kita tua. Berarti kita harus tetap menjaga hidup kita sampai tua, bahkan sampai Tuhan memanggil kita. Menjaga hidup kudus susah gak sih? Susah banget. Kakak juga masih belajar. Kakak percaya tapi Tuhan Yesus akan menyertai kita. Roh Kudus yang Tuhan kirimkan untuk kehidupan kakak dan adik-adik, dia yang akan memimpin kita, menuntun kita untuk kita tetap menjaga hidup kita kudus. Meskipun nih adik-adik, kita semua di rumah masing-masing gitu ya. Kakak-kakak gak lihat, ibu guru, bapak guru gak lihat, miss gak lihat, lause gak lihat, ataupun teman-teman kalian gak lihat, ataupun mama papa juga gak lihat. Kita semua online nih masing-masing, tapi kita tetap harus hidup kudus karena ada Tuhan yang melihat. Tuhan yang melihat kehidupan kalian dimanapun kalian berada. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita baca ayat hafalannya dari Galatia 2 ayat 20. Apa sih isinya? Ikutin kakak ya bareng-bareng. Langsung isinya aja nih. 1, 2, 3. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita baca sekali lagi ya, dari ayatnya dulu. 1, 2, 3. Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Nah adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai, kita sudah ayat hafalan. Kita mau berdoa lagi yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan,
kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar ya Tuhan untuk menjaga hidup kami, menjaga bait suci Allah ada dalam hati kami, tetap kudus, tetap suci. Dan kami gak mau ya Tuhan menjadikannya seperti pasar atau menambah-nambahkan sampah ya Tuhan. Biar ya Tuhan Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengingatkan kami, Roh Kudus-Mu yang menuntun kehidupan kami, sehingga kami mampu menjaga hidup kami tetap kudus. Sampai Tuhan Yesus datang, sampai Tuhan Yesus memanggil kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang pimpin setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang sudah waktunya kita untuk memberikan persembahan. Sebelum memberi persembahan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi. Tuhan, ajari kami juga agar kami bisa memberi persembahan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, bisa memberitahu papa mamanya untuk memberikan persembahan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom. Ketemu lagi di Tantangan Berhadiah. Tantangan berhadiah kali ini adalah 3. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu kemerdekaan Indonesia dengan diiringi alat musik atau boleh juga dengan karaoke. Tantangan yang kedua, membaca puisi kemerdekaan, membaca puisi tentang bangsa Indonesia. Dan puisi boleh diiringi dengan alat musik, membaca dengan suara yang jelas, bagus, dan menarik. Tantangan yang ketiga apa? Berdoa bagi bangsa Indonesia, membuat video berdoa bagi bangsa Indonesia. Boleh berdoa bagi pemerintahan bangsa Indonesia, berdoa bagi pandemi ini segera berlalu, atau berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Buat video yang menarik, buat video yang jelas, buat video yang bagus. Nanti karya kalian boleh dikirim ke nomor WhatsApp 0818897160 atau juga bisa diupload ke IG kalian dan di-tag ke IG-nya Little King @gmcc.littlekings. Sekali lagi @gmcc.littlekings. Bagi karya yang menarik dan bagus, tentu saja disediakan hadiah yang menarik. Ayolah, segera bikin karya yang menarik kalian. Selamat berkreasi membuat video yang menarik dan Tuhan Yesus berkati. Wah, adik-adik semua, kalian semua jempol ya. Kakak kasih jempol, jempol kanan, jempol kiri, jempol kaki juga. Luar biasa ya. Sekali lagi kita bangkit berdiri lagi. Kita mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Ku beri syukur hanya bagi. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi. Sekali lagi adik-adik.
Yesus. Adik-adik angkat tangannya tinggi-tinggi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan bawa dan terimalah kasih dan karunia yang berlimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai siang ini sampai selama-lamanya. Adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Amin adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.